Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang mana terdiri dari Yosi Mitelia dengan NIM 1914040039, Dinda Rahmatania 1914040049, Sinta Medatul Putri dengan NIM 1914040059, Mira Susanti dengan NIM 1914040065, yang terakhir itu Yesa Az-Zahra dengan NIM 1914040074. Yang mana tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Ibu Fitria Mardika MPD. Yang mana di sini kami akan membahas materi tentang jenis-jenis penelitian yaitu desain riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Medatul Putri, NIM 1914040059. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari desain riset. Nah, menurut Barab dan Squirt, desain riset yaitu serangkaian pendekatan dengan maksud untuk menghasilkan teori-teori baru, artefak, dan model praktis yang menjelaskan dan berpotensi berdampak pada pembelajaran dengan pengaturan yang alami atau naturalistik. Sedangkan menurut Plum, desain riset adalah suatu kejadian sistematis tentang merancang, mengembangkan dan mengevaluasi intervensi pendidikan seperti program, strategi dan bahan pembelajaran, produk dan sistem sebagai solusi untuk memecahkan masalah kompleks dalam praktik pendidikan, yang juga bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakteristik dari intervensi-intervensi tersebut serta proses perancangan dan pengembangannya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari desain riset. Yang pertama yaitu interventionis. Nah, interventionis adalah penelitian bertujuan untuk merancang suatu intervensi dalam dunia nyata. Karakteristik yang kedua yaitu iteratif. Iteratif adalah penelitian menggabungkan pendekatan siklikal atau daur yang meliputi perancangan, evaluasi, dan revisi. Yang ketiga yaitu proses oriented. Proses oriented yaitu model kotak hitam pada pengukuran input-output diabaikan tetapi difokuskan pada pemahaman dan pengembangan model intervensi. Karakteristik yang ketiga yaitu utility oriented. Nah, utility oriented ini adalah keunggulan dari rancangan diukur untuk bisa digunakan secara praktis oleh pengguna. Karakteristik yang kelima yaitu teori oriented. Teori oriented adalah rancangan dibangun didasarkan pada preposisi teoritas, kemudian dilakukan pengujian lapangan untuk memberikan kontribusi pada teori. Terima kasih, hanya itu yang dapat Nanda sampaikan. Akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rahmatania, NIM 1914040049. Di sini saya akan melanjutkan dari pemakalah sebelumnya yang B, yaitu fungsi desain research.
Fungsi desain research untuk memahami di mana posisi desain research ini dibandingkan dengan penelitian lainnya. Berikut ini disajikan berbagai jenis penelitian berdasarkan fungsinya menurut PLOM tahun 2007. 1. Yaitu penelitian survei, ini berfungsi menguraikan, membandingkan, dan mengevaluasi. 2. Penelitian studi kasus, ini berfungsi menguraikan, membandingkan, dan menjelaskan. Yang ketiga, yaitu penelitian eksperimen, ini berfungsi menjelaskan dan membandingkan. Yang keempat, ada penelitian tindakan, ini berfungsi merancang atau mengembangkan solusi untuk masalah yang praktis. Yang kelima, ada penelitian etnografi, ini menguraikan dan menjelaskan. Yang keenam, ada penelitian hubungan, ini menguraikan dan membandingkan. Yang ketujuh, ada penelitian evaluasi yang berfungsi menentukan tingkat efektivitas program. Maka yang kedelapan, ada penelitian rancangan atau design research. Ini berfungsi untuk merancang atau mengembangkan suatu intervensi seperti program, strategi, dan materi pembelajaran, produk, dan sistem dengan tujuan untuk memecahkan masalah pendidikan yang kompleks dan untuk mengembangkan pengetahuan teori tentang suatu karakteristik dari intervensi serta proses perancangan dan pengembangan tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Susanti, NIM 19140-465. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah pelaksanaan desain research. Pertama, model, graph measure, dan COP, yang terdiri dari preparing for the experiment or preparation and design phase. Tujuan utama dari tahap ini adalah memformulasikan teori pembelajaran lokal atau local instructional theory yang dielaborasi dan diperbaiki selama pelaksanaan eksperimen. Yang kedua yaitu desain eksperimen. Tahap pelaksanaan desain eksperimen yang dilakukan setelah semua persiapan dilakukan. Tahap ini bukan untuk menguji apakah rancangan dan local instructional theory bekerja atau tidak, tetapi sekaligus menguji dan mengembangkan local instructional theory yang lebih dikembangkan serta memahami bagaimana teori ini bekerja selama eksperimen berlangsung. Dan desain eksperimen dilakukan dalam bentuk kegiatan siklikal, misalnya dalam beberapa kali pembelajaran. Selanjutnya yaitu retrospective analysis. Tujuan tahapan ini adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh dan mengetahui apakah mendukung atau sesuai tidaknya dengan konjektur yang telah dirancang. Selanjutnya itu model PLOM. Pertama, preliminary research, yaitu analisis kebutuhan dan konteks kajian literatur, mengembangkan kerangka konseptual dan teoritis untuk penelitian. Dan yang kedua yaitu prototyping stage, proses perancangan secara siklikal dengan berurutan dalam bentuk proses penelitian yang lebih mikro serta menggunakan evaluatif formatif untuk meningkatkan dan memperbaiki model intervensi. Kemudian yang C itu assessment phase, semua evaluasi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi atau intervensi sudah sesuai dengan yang diinginkan serta mengajukan rekomendasi pengembangan model intervensi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Yosimit Helia, NIM 191404039. Baik, di sini Ananda sebagai pemateri keempat akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan Ananda sebelumnya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data desain research.
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian desain research biasanya adalah observasi dan wawancara, di mana observasi adalah kegiatan yang meliputi pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yang berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Pada penelitian desain research ini biasanya dilakukan kepada siswa ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, observasi ini dilakukan untuk mengetahui tugas-tugas dalam bahan ajar yang sulit diselesaikan siswa dan membutuhkan intervensi atau bantuan dari guru dalam penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Yesa Azhara, NIM 1914040074. Selanjutnya yaitu materi teknik analisis data. Yang pertama, analisis bahan ajar, yaitu aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, conclusion drawing atau verification atau penarikan kesimpulan verifikasi. Yang kedua, analisis hasil wawancara. Hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap siswa setelah selesai mengerjakan bahan ajar dirangkum dan disusun dalam bentuk narasi. Nah, jadi teknis analisis data yang biasanya digunakan mengacu kepada teknik analisis data kuantitatif maupun kualitatif. Analisis data merupakan perhitungan terkait indikator atau pengukuran untuk mencari tahu pola hubungan yang terdapat pada data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Analisis data khususnya untuk data survei atau eksperimen merupakan estimasi nilai yang tidak diketahui parameter dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya dan mengambil kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan sementara. Menjadi analisis bahan ajar. Setelah bahan ajar diselesaikan oleh siswa, maka dilakukan analisis terhadap jawaban-jawaban dari siswa sebagai suatu data. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data tersebut berdasarkan model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, reduksi data, data display, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi. Data reduction berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan data display. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dan kemudian penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penentuan teknik ini mempertimbangkan kesesuaiannya dengan desain penelitian yang telah dirancang sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara sistematis. Selanjutnya yaitu analisis hasil wawancara. Analisis data wawancara kualitatif biasanya dimulai dengan melakukan transkrip wawancara. Beberapa peneliti memilih merekam wawancara dan kemudian menyalinnya di lain waktu. Mentranskripsikan wawancara berarti membuat salinan rekaman wawancara yang lengkap dan tertulis dengan cara memutar ulang rekaman. Mengetik di setiap kata yang diucapkan pada rekaman dan mencatat siapa yang mengucapkan kata.
Namun hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap siswa setelah selesai mengerjakan bahan ajar dirangkum dan disusun dalam bentuk narasi. Baiklah, sekian dari materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.